Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk rapat strategis ini. Seperti yang kalian tahu, perusahaan kita menghadapi tantangan serius. Produktivitas kita turun 20% dalam 6 bulan terakhir. Mari kita lihat. Nah, data ini menunjukkan penurunan di hampir semua divisi. Hari ini kita harus mengambil keputusan strategis untuk mengatasi masalah ini. Dari sisi keuangan, menurut saya penurunan ini sudah mulai berdampak pada profit margin kita, Ibu. Benar Pak Ferdi, karena itu saya mengundang kalian bertiga sebagai manajer kunci untuk bersama-sama menganalisis situasi dan merumuskan solusi. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi akar masalah ini. Jessica, dari operasional, apa yang kamu lihat? Dari observasi saya, Bu, ada beberapa masalah. Yang pertama, sistem kerja kita masih manual. Ini yang menghambat proses kerja kita dan koordinasi antara divisi juga kurang baik. Menambahkan, saya setuju dengan Jessica. Dari sisi SDM, kami juga mendapat feedback bahwa banyak karyawan merasa kurang termotivasi. Turnover rate meningkat 15% tahun ini. Mereka merasa beban kerja tinggi, tapi tidak ada penghargaan yang memadai. Kalau kita berbicara investasi untuk perbaikan sistem, kita perlu budget yang tidak sedikit tentunya. Kondisi keuangan saat ini cukup ketat. Baik, jadi kita punya 3 masalah utama. Yang pertama ada sistem operasional yang belum optimal. Yang kedua ada motivasi dan retensi karyawan rendah. Dan yang ketiga ada keterbatasan budget. Sekarang mari kita pikirkan solusi untuk masing-masing masalah ini. Saya buka ruang diskusi. Siapa yang punya usulan? Izin menyampaikan pendapat, Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan digitalisasi bertahap? Kita tidak perlu mengubah semua sistem sekaligus, fokus dulu pada area yang paling kritis. Ya, ide bagus. Untuk digitalisasi bertahap bisa kita cicil budgetnya dalam 2 dan sampai 3 tahap. Ini bisa lebih realistis untuk kondisi keuangan kita yang sekarang. Masalah SDM, saya usul kita implementasikan program pengembangan karyawan dan sistem reward yang jelas. Kita juga perlu improve komunikasi internal. Excellent, saya suka arah diskusi ini, tapi kita perlu prioritas. Mana nih yang harus kita lakukan dulu? Ibu izin, menurut saya motivasi karyawan ini harus jadi prioritas pertama, Ibu. Tanpa SDM yang termotivasi, sistem baru pun tidak akan berjalan dengan optimal tentunya. Saya setuju dengan Ferdi, tapi kita bisa mulai keduanya paralel dengan skala berbeda. Baik, berdasarkan analisis kita bersama, saya ambil keputusan strategis sebagai berikut. Yang pertama ada program motivasi karyawan dimulai bulan depan. Satria, kamu lead ya. Budget 150 juta untuk 6 bulan pertama, termasuk training, sistem reward, dan team building. Yang kedua ada digitalisasi bertahap fase 1 dalam 2 bulan. Jessica, kamu project leader ya, fokus dulu pada 3 proses paling kritikal. Terus Ferdi siapkan budget 300 juta untuk fase 1. Lalu yang terakhir ada task force koordinasi antar divisi. Jessica dan Satria CEO lead, meeting rutin 2 minggu sekali. Nah, target kita dalam 3 bulan produktivitas naik minimal 10%. Dalam 6 bulan pertama itu nanti kembali ke level normal. Apakah semua clear dengan tanggung jawab masing-masing? Siap, Bu. Terima kasih untuk kontribusi kalian semua. Ini contoh bagaimana fungsi strategis kepemimpinan bekerja. Tidak mengambil keputusan sendirian, tapi berdasarkan data, analisis bersama, dan input dari tim yang kompeten. Ibu Devi, saya apresiasi pendekatan ini. Kita semua merasa dilibatkan dan keputusan menjadi lebih solid tentunya. Terima kasih. Betul, dengan clarity seperti ini kami bisa eksekusi dengan lebih percaya diri. Ya, saya akan segera susun action plan untuk program motivasi karyawan dan koordinasikan dengan tim. Kita akan review progres setiap 2 minggu sekali. Ingat, keputusan strategis ini bukan hanya tentang apa yang diputuskan, tapi bagaimana kita eksekusi bersama. Mari kita tunjukkan PT Maju Sejahtera
bisa bangkit dari tantangan ini. Siap, mari kita lakukan.